Oke ya, oke, berarti kita mulai. Judulnya aja udah Policy and Procedure Update. Tapi ada ditambah lagi spesifik. Kita punya beberapa yang kemarin tapi untuk update ini Betul. policy dan prosedurnya yang living. Tapi kita nanti mungkin Fokusnya. fokusnya untuk hari ini atau bulan ini adalah mengenai pet ads. Waduh, karena Tentunya ini kenapa? kabar gembira sebenarnya, Papi. Yes, kenapa Saya itu yakin yang kabar gembira. pertama? Karena kita pengen teman-teman segera kayak bisa memanfaatkan Iya, peraturan baru ini, gitu iya, kan? benar sekali. Jadi kita lihat lagi nih. Nah, ini ya teman-teman, mulainya kapan sih perubahan ini mulai berlaku? Mulainya adalah 12 Januari 2025, which is adalah beberapa hari yang lalu. Sekarang Hmm, tanggal 28. 28, Ya sekitar 10-an lebih hari yang lalu ya. Berapa belas hari yang lalu ini sudah mulai. 16 hari yang lalu. 16 hari yang lalu, cuman kita belum melihat sih ada pergerakan dari teman-teman atau karena belum menyadari bahwa ternyata sudah berubah loh gitu. Nah, inilah makanya kita kasih tahu di sini. Ya, Oke. sebenarnya kalau pengen tahu apa aja yang berubah dan kenapa sih sebenarnya kita rubah-rubah itu kenapa sih? Yang pertama aja bukunya belum habis dibaca, sekarang udah mau dirubah Udah lagi. diubah lagi ya. Jadi kenapa nih Kak Juni kira-kira? Oke, yang pertama adalah untuk melindungi dan memastikan yang living tetap sebagai pemimpin di industri essential oil dan wellness dengan penuh integritas. Integritas Kayaknya itu kita dia. tiap awal tahun ngomongin tentang integritas. Integritas. Karena memang kalau bagi aku pribadi, integritas harga yang mahal sebenarnya Betul, dan untuk dia membangun sebenarnya suatu kaitannya bisnis. dengan kondak itu kuat sekali, ya kan? Iya, Karena kita pengen menciptakan individu-individu yang berintegritas, dan kita company kita pun juga sangat menjunjung tinggi integritas. Nah, betul. karena itulah kenapa kita melihat bahwa penting loh kita adanya perubahan-perubahan ini, karena ternyata perubahan ini lebih akan mensupport, gitu Iya, kan, benar. apa yang akan dilakukan oleh teman-teman, sehingga memastikan bahwa kita pun melindungi apapun yang dilakukan oleh teman-teman dengan peraturan yang kita punya. Dan kemudian kebijakan dan prosedur yang living ini bergerak dinamis ya, Benar. mengikuti perkembangan zaman, terutama di hukum lah, di apalah kan itu pasti Iya, berubah ya. Kita aja sekarang ganti presiden, ganti loh perundang-undangan gitu kan, ada aja yang diganti-ganti. Nah kita ganti juga kurikulum mungkin di sekolah kurikulum ya. diganti-ganti ya kan. Akhirnya juga dong nggak mau kalah loh. Bukan nggak mau kalah, cuma kita mengikuti sih. Oh berarti sekarang gitu kan nggak boleh ini begini. Oh sekarang ternyata boleh kok begini. Ya udah yuk kita ikutin gitu sih. Jadi kita biar lebih dinamis dan nggak ketinggalan. Jangan sampai itu Benar. yang perusahaan lain sebelah kok bisa, katanya perundang-undangannya nggak apa-apa kok. Kenapa kita nggak bisa? Nah itu yang kemudian kita lihat ke situ sih. Ke nomor tiga nih Kak Yuni. Selanjutnya, iya, adanya kebutuhan untuk perkembangan bisnis yang teman-teman punya pastinya, atau yang living punya, dengan lebih nyaman dan juga lebih percaya diri, PD. pede, gitu ya. Tentunya ini kita juga, yang kita mau sebenarnya, Papi ya. Betul, teman-teman pede kok nggak ragu-ragu. Boleh nggak sih? Kok gini gimana ya? Tapi pede, nah itulah makanya teman-teman penting memahami peraturan kita. Dan yang kemarin sih, ingat nggak yang New Year Kick Off kemarin? I like it. Salah satu pertanyaannya itu adalah apa nama buku panduan Content, di yang living? iya, di yang Itu nggak ada living. yang jawab loh. Benar nih, Akhirnya ada satu ada setelah satu sekian akhirnya. lama kebijakan dan prosedur itu bahasa Indonesianya, Hmm, policy and prosedur itu prosedur bahasa Inggrisnya Inggrisnya. ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini ingat karena ini akan keluar nanti di Bisa jadi hidup gamesnya kita ya. Bisa Educate. jadi, maksudnya ya. Nah, tentu juga kita merubah karena kita pengen menyederhanakan dokumen kita sih. Jadi memang kalau kita aku sama Kak Yuni kan kemarin yang membaca ya, kita lihat memang beberapa dari peraturan itu disatukan, ya kan? Hmm. Kalau nggak dihilangkan gitu. Jadi memang dibuat menjadi lebih simpel. Itu sih jadi harapannya teman-teman pun membacanya tetap semangat gitu ya, karena lebih simpel. Dan Udah lebih kan? enak juga mungkin ya Iya benar membacanya ya. bahasanya lebih enak dan sebagainya. Dan terakhir apa nih Kak Yuni? Oke, tentunya kita bisa membangun masa depan yang berkembang dan berkelanjutan sambil tetap setia pada misi bersama kita, yaitu untuk membawa kesejahteraan dan juga kelimpahan bagi dunia. Wah, abundance ya, tetap ya Abundance. kita pasti selalu mengacu ke arah situ. Ya, Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya update-nya apa aja sih? Nih, ini oke. kita bacain deh Kak Yuni. Oke, yang pertama kita ada update tentang multiple account policy, nantinya kita bahas lebih lanjut ya Itu di ada bulan-bulan duplicate account ya. duplicate account Oke. atau ini lebih dari satu akun ya.
Mm-mm. Oke, yang kedua apa, Pi? Yang kedua itu sale, transfer, or assignment policy. Ini adalah ketika kita mau menjual akun kita, gitu Ya. ya. Itu ada perubahan sedikit sih sebenarnya. Oke, yang ketiga nanti ada non-solicitation dan juga recruitment policy. Betul. Dan yang keempat itu adalah leadership non-competition policy. Ini kayaknya penting juga nanti kita bahas sebagai training ya. Oke, yang terakhir, nah ini kita bahas per hari ini ya, intellectual property atau IP kalau kita singkatnya, atau IP lah IP kalau bahasa lah Indonesia kalau ya. enggak bahasa Indonesianya adalah kekayaan intelektual. Iya, KI gitu. KI, Oh, KI gitu ya. KI benar. Kekayaan Dan yang intelektual. terakhir adalah definition of reactivation gitu. Ini juga akan kita bahas. Dan kita fokusnya sekarang adalah intellectual property saja di hari ini. Nah, Oke. pengen Wah, lebih dalam intellectual property itu apa? Itu adalah atau kekayaan intelektual, bukan KI tadi ya. KI. Hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau entitas atas hasil karya pikirannya. Seperti ada penemuan, Ya. ya kan, ada desain, ada merek dagang, karya seni. Tujuannya sih ya semata-mata untuk melindungi orang tersebut dan hasil karyanya dari kalau diciplak orang lain atau diambil, diakui sama orang Orang lain. lain. Makanya paling nyata, paling kita sering dengar kan, Kak Yuni ini kan penggemar lagu-lagu Korea ya. Jadi dia pasti paham. Ini kan yang ngarang ini, yang nyanyi ini, kenapa diakuin sama ini gitu ya. Iya. Jadi penciptaan lagu, apa, karya seni seperti itu sangat-sangat rentan sekali diambil tuh kekayaan Dibajak kali intelektualnya, ya. dibajak ya. Nah, seperti itu. Terus kalau yang living intellectual property itu termasuk apa aja sih, Yung? Oke, termasuk adalah nama dan juga trademark tadi, merek dagang. Mm-mm. Ini kata-katanya pasti seperti yang living, YL, YLEO, dan sebagainya. Juga termasuk dengan logonya yang living, slogannya yang living, sama hashtagnya yang ada kata-kata yang living, YL, YLEO, atau ada aset digitalnya kita, mungkin alamat website, kemudian ini teks atau mungkin wacana ya, Pi, Ya, kayaknya. mm-mm. Atau fotograf, foto-foto sama videonya punyanya yang living, dan memang mencantumkan trademarknya yang living dalamnya itu adalah kepunyaan dari yang living. Jadi Betul, all IP is owned and protected by yang living under this policy. Jadi di betul banget. bawah naungannya yang living. Yes, jadi contoh-contohnya logo itu yang kayak yang teman-teman lihat ya, dari logonya yang Living Essential Oil, atau singkat YL, atau gambar daunnya doang, atau Citusil. Testusil. Nah, teks itu Citusil itu bisa jadi teks, ya kan? Atau misalnya kata-kata dari oil kita yang kita patenkan, seperti ada tips, Tips. kemudian Purification juga kah? ada beberapa banyak Iya. kok yang kita sudah daftarkan gitu ya di kekayaan Biasanya yang intelektual. blend sih kita daftar. Yang blend yang kita Kebanyakan. daftarkan. Soalnya kalau yang single kan memang itu nama umum ya. Yang Jadi bisa, peppermint saya punya, yes, peppermint. itu kan adalah RC ini aku rasa didaftarkan. didaftarkan. Ya kan, Kan. RC ini karena hanya kita yang punya, gitu kan. Iya. Jadi kita register. Oke, berarti itu semua adalah milik yang living dan diprotect gitu ya. Nah, tapi makanya ada update-nya ini adalah sebenarnya brand partner dengan status aktif, which is Aktif, ya. maksudnya masih apa ya, dia Akun kita kan istilahnya masih ada di database-nya yang living, atau teman-teman masih bisa buka, bisa melihat dari virtual office-nya masih kebuka. ya sampai kapan sih dia tidak dikatakan tidak aktif? Jadi nanti selama kalau teman-teman tetap melakukan pembelian itu minimum 50 PV sepanjang 12 bulan. Oke, Itu itu untuk masih mempertahankan keanggotaannya kakak-kakak sekalian. Kalau berapa lama sih sebenarnya dia sudah tidak dikatakan tidak aktif? Di bulan ke-13 kalau dia bulan tidak 13 iya, dia tidak sudah melakukan tidak terlihat di downline viewer viewer. atau di jaringan organisasi upline-nya, Oke, itulah ketika dia dikatakan sudah terminate. atau tidak aktif Iya. status akunnya ya. Nah, teman-teman di masa-masa aktif itu dapat menggunakan intellectual property yang living. Nah, untuk apa aja sih? Oke, banyak Ini ternyata ya Pak ya. yang dibolehkan tuh untuk
mengembangkan material promosi. Jadi kan banyak ya. Jadi kita sebenarnya yang living melihat bahwa teman-teman di sini ini kan kayak kepanjangan tangannya yang living ya. Jadi Benar. boleh dong kalau kemudian mau mempromosikan apapun itu terkait dengan yang living dan pasti butuh yang namanya intellectual property kan nggak bisa omong kosong doang tanpa ada sesuatu yang digambarkan gitu Benar. kan. Makanya mengembangkan material promosi ya ini bisa banget dilakukan. Menjalankan kampanye marketing, kayaknya ini banget. Besar Kampanye banget nih banget kampanye ya. marketing. Campaign ya. Membagikan konten dari platform resmi yang living itu apalagi ini juga sudah dilakukan sih Sudah sama berjalan. teman-teman, ya kan? Nah kalau yang nggak boleh apa sih Kak Yuni? Oke, yang pertama tentunya menjual material atau produk dengan menggunakan intellectual property-nya yang living, kemudian menggunakan IP untuk usaha atau bisnis di luar yang living, Oh iya, iya. kemudian mendaftarkan trademark-nya kita atau merek dagangnya yang living yang serupa dengan IP-nya yang living. Iya dong, nggak boleh dong. Jadi kalau kita material, katakan nih kita menggunakan intellectual property yang living, tapi yang kita jual adalah produk yang lain. Nah, Tapi kita tempelin tuh intellectual property yang living. Kayak misalnya yang sering kemudian teman-teman adukan juga adalah penggunaan nama-nama oilnya yang living yang digunakan dengan pengusaha lokal ya. Ya biasanya dia kemudian kita lihat dulu nih pas diadukan sama teman-teman, ternyata sudah kita daftarkan, nggak boleh lo itu gitu kan. Terus misalnya menggunakan intellectual property untuk usaha bisnis di luar yang living, katakan bikinlah dia apa merek kosmetik hmm, gitu ya namanya yang living misalnya atau apapun itu ya itu nggak boleh. Terus dengan diam-diam kita daftarin aja yuk trademarknya atas nama kita nih yang si punyanya yang living ini si Tusil ya kan akhirnya maju daftarkan itu nggak boleh juga ya jadi hati-hati dengan intellectual property dan itu bukan hanya yang living sih itu kayaknya untuk semua yang sudah semua dijadikan intellectual property nggak boleh kayaknya kan ngomongnya IP aja ya IP aja. jadi intellectual Aku salah bilang ya, tapi intellectual salah, property. salah ucap. Oke, nah selanjutnya kita lihat kan tadi bahwa bisa untuk kampanye, untuk kegiatan marketing, untuk Iya, promosi. Berarti ini promosi masuknya juga ke paid ads dong, tentunya. ya kan? Kenapa sih? Karena teman-teman di sini kan pasti pengen loh mempromosikan bisnisnya, mempromosikan produknya, gitu ya. Dan ada banyak cara sebenarnya saya yakin selama ini ketika paid ads tidak dibolehkan, teman-teman juga sudah menjalankan cara promosinya, ya kan? Dengan cara organik, misalnya dengan sosial media tanpa berbayar. Nah, itu memang oke nih bisa berjalan dengan baik. Tapi kenapa sih dengan kita punya paid ads sebenarnya tujuannya buat apa sih Kak Yuni? Tentunya lebih buat connection ya Pak ya, Yes, networknya lebih luas pastinya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin menjangkau daerah yang lebih luas daripada tempat tinggalnya teman-teman. Jadi bisa kalau di PTS kan bisa kita pilih ya sejauh mana kita mau mempromosikan bisnisnya teman-teman atau produknya yang teman-teman mau share. Jadi bisa dilihat, tapi memang baik lagi ya akan ada eh, sejauh mana tentu ada biaya nanti di belakangnya. Tapi yes, tujuannya ada tadi untuk menambah network connection tadi ya Bapi, networking connection ya. betul. Dan yang Jadi pastinya, tentunya tadi audiensnya jadi lebih luas, betul, jadi kita dapat kemudian lebih tepat sasaran. Jadi teman-teman tahu di daerah mana aja atau mungkin dari gender, jadi umur. Jadi kita bisa mengkategorikan juga di betul, dalam PTS-nya kita. Jadi berdasarkan kriteria tertentu ya Pak, ya, lokasi, minat, perilaku pengguna itu bisa kita filter di dalam betul, PTS nantinya. betul. Contohnya nih, misalnya iklan yang muncul di feed-nya teman-teman atau Instagram teman-teman atau iklan pencarian di Google, biasanya kalau kita cari apa, biasanya merujuk ke sesuatu yang Yes, lebih apa ya, lebih intens lah gitu. betul. Kalau kita Dan bilangnya ABP ya kan, gitu ya kali. FYP nih, FYP gitu ya. ABP gitu. Terus kayak misalnya tadi Kak Yuni bilang bahwa kita bisa menyasar. Memang benar kan, misalnya kita mau jualan KidSense Mm-mm. atau bagi-bagiannya yang living tuh. Oh, yang promosi yang Nah, kemarin nanti ya. mungkin yang kita sasar adalah ibu-ibu usia produktif di mana kemungkinan dia masih mempunyai bayi misalnya ya kan. Nah, Dengan tingkat pendidikan apa atau lokasi di mana. Nah, kita mungkin bisa akan lebih tepat sasaran. Dari situ teman-teman bisa melakukan trial and error sih sebenarnya ya kan. yes. Karena kita kadang-kadang benar nggak ya ini cara memilihnya saya, sasaran saya ini benar nggak? Nah, mungkin bisa trial and error dan nanti lama-lama oh ternyata kok kalau saya tambahin kata-kata ini kok lebih kena nih. Nah, misalnya gitu ya. Dan itu biasanya paid ads itu memang kalau yang teman-teman dari direct selling biasanya memang melalui medianya itu adalah Instagram atau Facebook. Jadi IG ad atau FB ad ya kan.
Nah, inilah yang kemudian kita pengen tahu nih, evolusi iklan berbayar di Young Living. Berevolusi kita ya, Bapak, ya, Ada benar. kita tuh berevolusi loh. Sebenarnya kok kenapa sekonyong-konyong tiba-tiba jeng jeng lo sekarang bisa beriklan. Tapi sebenarnya dari awal mungkin kalau teman-teman ada yang sudah awal di sini dari tahun berapa kali ini yang dari awal di sini? 2017. 2017. Yang Dulu yang mungkin tidak boleh iklan berbayar sama sekali, itu tidak. big no-no, itu dosa besar ya. Nggak boleh karena kita memang masih melindungi intelektual properti kita sedemikian rupa. Kita nggak mau disalahgunakan, kita nggak mau orang memberikan image yang tidak benar dengan melakukan intellectual property. Jadi benar-benar kita jaga. Ini adalah zaman-zaman 2017 sampai 2019 kali ya. Lumayan lama ya? Cukup-cukup lama. Cukup Tapi lama kan ya. evolusi Tapi tetap terjadi. evolusi tetap terjadi, sedikit-sedikit adalah yang terjadi. Sedikit. Terus kemudian, nah akhirnya boleh nih. Sekarang ternyata teman-teman dari yang tadi nggak boleh, boleh loh beriklan. Tapi bentuknya apa kayak gitu? Kelas atau acara atau event lah kalau kita sering bilangnya ya. Jadi ini contohnya ini tanpa trademark ya Papi ya. Jadi ada tulisannya, judulnya korelasi antara emosi seorang ibu dan pengaruhnya kepada anak. Bagaimana mengatasinya. Jadi misalnya nama pembicara, ada mungkin ada pembicara dari luar diundang, atau memang si brand partner ini yang jadi pembicara boleh dikasih fotonya dan juga informasikan nama, mungkin title-nya di Yang Living ranknya apa, misalnya silver leadernya Yang Living gitu ya. Nanti ada tambahan informasi, lokasi, jam acaranya, penyelenggaraannya kapan, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungin kalau misalnya memang ada HTM-nya gitu kan, sama tanggal dan juga lokasinya. Iya betul. Jadi ini awal-awal banget. Pokok trademark itu tetap nggak boleh muncul karena trademark itu adalah merupakan intelektual propertinya Yang Living. Contohnya trademark itu ya tadi ya, misalnya ada gambar produk di situ, ada gambar situs seal, ada gambar apapun yang merupakan trademark kita larang. Pokoknya nggak boleh. Lo bikin kelas, udah informasi kelas lo aja. Yes. Ya, dan ini berlaku lumayan cukup lama sampai akhirnya kita memutuskan juga bahwa boleh, tapi hanya produk yang mendukung acara ya. Yes. Dan kita dulu berkembang juga memberi peraturannya bahwa produk tersebut, karena kita memang tidak boleh terlihat besar ya secara produk, karena kita mengharapkan yang dijual memang kelasnya, bukan menjual produknya. Yes. Jadi peraturannya waktu itu berapa ya? Sepertiga bidang playernya. Sepertiga. Untuk maksimum ya, itu maksimum. Tapi untuk ukuran dari trademark Yang Living, contohnya dari si misalnya produknya mau di highlight, bukan di highlight, dicantumkan di player teman-teman, itu hanya sepertiga bidang maksimum. Jadi kalau dari sini kan teman-teman di layarnya bisa lihat kan contoh dari playernya yang warna ungu ya, grounding gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat itu beberapa jenis oil ada sama diffusernya Yang Living juga, itu kan salah satu trademarknya kita juga. Nah, tapi ukurannya kalau teman-teman lihat itu nggak sampai sepertiga juga sih, lebih kecil dari sepertiga. Yes. Nah, ini yang kita mau seperti ini awalnya. Ya. Evolusi yang pertama revolusi setelah sebelum nggak boleh sama sekali beriklan, akhirnya boleh beriklan tapi hanya kelas. Yes. Dan akhirnya hanya kelas tapi boleh deh ada gambar trademark kita tapi yang sesuai dan menunjang kelas, dan juga hanya sepertiga. Contohnya banyak juga tuh teman-teman akhirnya kreatif bikin kelas mengenai PEP kita. Yes. Ya kan, dikasihlah gambar PEP 10 pengenalan terhadap 10 oil di Yang Living, terus dikasihlah gambar PEP sepertiga ya kan, sama ada gambar diffuser yang menyertai PEP tersebut, pokok sepertiga. Nah, itu contoh-contohnya waktu itu. Atau teknik pijat beautify the skin, dikasihlah gambar beautify the skin sepertiga dan sebagainya. Waktu itu kita juga membolehkan dilakukannya karusel, di mana setiap karuselnya itu, setiap slide-nya trademarknya juga tetap hanya sepertiga. Ya. Itu berlaku per slide-nya, tapi ya bukan untuk seluruh karuselnya ya. Benar banget. Ya, jadi ini evolusi selanjutnya. Terus kemudian kita pikir-pikir, nggak apa-apa loh kalau sebenarnya teman-teman ini kemudian memanfaatkan flyer resminya Yang Living, ya kan? Karena kan kita lihat bahwa flyer resmi itu udah pasti benar adanya, ya kan? Dan biar teman-teman di sini juga kita lihat punya kesempatan untuk menjangkau atau mempromosikan lebih bisnisnya teman-teman. Dan akhirnya evolusi selanjutnya adalah kita membolehkan untuk teman-teman mempunyai
paid ads dengan menampilkan flyer resmi yang living. Ini November 2003 nih. Iya, berlakunya ya kemarin 2003. Jadi brand partner boleh melakukan paid ad di luar kelas atau kegiatan yang biasa dilakukan, tapi pastikan lagi yang kita informasikan adalah menampilkan hanya flyer resmi yang living. Biasanya itu kalau kita ada MailChimp ya atau email blast, biasanya teman-teman dapatkan flyer. Nah, ini yang boleh di-share tentunya tanpa ada penambahan apapun. Jadi Yes. no caption, no ada tambahan misalnya kayak mau dikasih gambar-gambar, Betul. itu tambah itu tidak. Jadi hanya si flyernya aja. Hanya si flyernya Dan aja. bentuk carouselnya pun tetap sama. Jadi Benar. tiap slide-nya masih sesuai dengan flyer Benar. as it is lah gitu ya Pak As it ya. is. Dan hal ini sebenarnya juga berlaku tidak hanya di promo, tapi juga ketika kita mempunyai event. Ya. Contohnya kayak yang Essential Day Essential Day, atau Essential Talk kita punya yang yes. resmi dari yang Nah, living. itu teman-teman boleh itu diiklankan ya, Iya. di paid ads kan, itu boleh. Dan tadi tanpa caption dan tanpa tambahan apapun. Benar, yang living day itu teman-teman boleh di caption asal hanya mengatakan misalnya temui saya di jam-jam yang teman-teman untuk teman-teman yang jaga berarti ya. Ya. ya kan seperti itu. Oke, jadi ini evolusinya tuh terus berlanjut sehingga akhirnya kita lihat deh per tanggal 12 Januari ini kita akhirnya membolehkan sih iklan berbayar ini ya. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari kita kenapa akhirnya kita bolehkan. Tapi 12 Januari ini sudah boleh teman-teman untuk bereksplor atau kemudian melihat menjangkau khalayak yang lebih ramai kali dengan melakukan paid ads gitu ya. Tapi tetap ada nanti syarat dan ketentuan tentunya Bapak ya. Benar. Berlaku. Nah, ini keuntungannya sih sebenarnya ya. Iya. Apa aja tuh Kak Yuni? Tentunya tadi jangkauan lebih luas, kemudian target audiensnya juga harusnya menjadi lebih tepat dan juga tadi lebih besar juga ya. Kemudian hasilnya cepat, kemudian pengukuran yang jelas karena kita tahu tadi kriteria-kriteria apa yang kita pilih. Kemudian fleksibilitas anggarannya juga pasti sesuaikan dengan budget yang teman-teman punya atau kakak-kakak punya. Jadi jangan sampai kelolosan gitu ya dengan budget yang teman-teman punya saat ini gitu ya. Kemudian ya brand awareness-nya kita jadinya. Benar, pasti terjadi sih. Nah makanya kalau iklan berbayar ini pasti adalah keuntungan. Mungkin plus minus sih. Cuma kalau yang kita bahas di sini adalah keuntungannya. Teman-teman harus cari tahu lebih jauh ya. Ini kan cuma kayak ringkasannya doang nih. Jangkauan lebih luas ya kan, pasti target audiens lebih tepat. Ya tepat itu mungkin juga tidak seketika gila gue langsung dapat loh dengan gue begini. Kita harus lebih tadi kayak trial error, kita coba lagi. Hasil cepat itu juga kita cepat mempunyai banyak tiba-tiba ada yang notice saja gitu ya. Ternotis ini di banyak yang orang. Ya mau tahu dong gitu. Iya. Ada nanya-nanya dulu. Pengukuran ini sebenarnya kan kalau kita melakukan paid ads atau IGS atau FB ads itu dia akan ada evaluasinya kan, ada analyticalnya, ada analisa dan sebagainya. Dari situ kita bisa tahu tepat nggak sih ini, oh ini gini, oh harusnya begini gitu. Terus fleksibilitas yang tadi Kak Yuki bilang ya, bahwa mau seberapa sih lo mau besar atau mau kecil, sama brand awareness yang sudah pasti akan terjaga sih, terbangun di situ. Iya. Nah, update ini ada guidelines-nya. Nah, pertama tuh apa sih Kak Yuni? Tentunya kita diuji lagi kreativitasnya kakak-kakak sekalian ini untuk membuat desain flyer yang lebih menarik. Iya. Atau semakin menarik dari yang sebelumnya. Udah tahu nih mungkin ya kalau mau ngikut yang living aja boleh, tapi kayaknya yang living kurang deh gitu kan. Saya mau buat kreativitas saya sendiri, boleh. Disinilah ajang untuk menunjukkan kreativitas. Benar, dan ini penambahan soft skill lagi seperti yang sering kita bicarakan, bahwa dengan bergabung di yang living, teman-teman soft skill itu meningkat loh. Kemampuan tadinya bilang, aduh nggak bisa jualan, malu saya. Ternyata lama-lama jago jualan. Aduh nggak bisa presentasi di depan banyak orang. Pertama di satu orang gemetar, lama-lama di 50 orang biasa aja gitu kan. Aduh nggak punya kemampuan mendesain PPT. Ya kan, ternyata setelah over the time teman-teman karena gua harus bikin flyer dari yang cupu, terus sampai akhirnya gila nih flyernya keren banget ya, dari cupu menjadi suhu gitu kan. Itu juga pasti butuh proses, asal kitanya sendiri juga
selalu mencoba ya kan. Ya. Dan flyer ini penting ya teman-teman untuk membuat menarik dan menjadi beda dengan flyer yang lain. Apa bedanya kalau teman-teman kemudian bikin flyer biasa-biasa aja dan saat yang bersamaan teman dan partner lain bikin flyer mungkin yang dijual sama nih, yang diinformasikan sama, Sama. tapi lebih menarik, pasti orang akan lebih milih yang lebih menarik, ya kan? Ataupun misalnya nggak ngelihat bandingnya deh, tapi kemudian dia melihat apa sih nih gitu flyernya kok kayaknya malah tidak Kayak tinggal scroll menjual, aja gitu kayak ya. malah menjatuhkan, mungkin dilewatin doang gitu ya. Nah, selain desain, apalagi Kak Yuni? Tentunya, oh ini ada kata wajibnya dan huruf kapital lagi ya, Bapak ya. Wajib menggunakan logo brand partner ini udah pasti yang sebelumnya kita nggak ada perubahan untuk ini, Papi ya. Dan juga logo komunitasnya kakak-kakak sekalian. Iya, tujuannya adalah kalau dengan menggunakan logo brand partner itu adalah sebagai pemisah sebenarnya antara Young Living Essential Oil dan Young Living Brand Partner. Sehingga kita atau audiens juga tahu bahwa ini yang melakukan adalah bukan Young Living Essential Oil tapi brand partnernya gitu ya. Dan tentu dengan adanya logo komunitas itu akan menjual nama komunitas dan orang-orang akan mencari tahunya lebih gampang kan. Iya, Oh ini si papinya oil oil panggilannya nih oil-oil yang gitu ya. mengiklanin gitu kan. Lihat Instagramnya coba gitu. Jadi itu keuntungannya dengan teman-teman menampilkan logo komunitas. Terus kalau yang ketiga apa nih Kak Yuni? Menginformasikan klaim produk yang benar. Ini juga kita tidak ada perubahan nanti ya, Benar, sesuai dengan PNP-nya kita atau policy dan prosedurnya yang living atau kebijakan dan prosedur. prosedurnya yang living. Jadi tetap kita harus memberikan klaim yang benar. Jadi jangan sampai overclaim isinya. Jadi Karena apa? ya, jadi tidak menyebabkan misleading nantinya di Ya, masyarakat juga. ya, karena kan kita memang secara registrasi adalah sebagai kosmetik gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak secara, apalagi kita masukkan ke dalam paid ads di mana exposure-nya lebih gede ya kan. Yes. Terus tiba-tiba bilang, wah lagi musim hujan banyak virus-virus bertebaran nih gitu kan. Mari reviews. Mari diffuse perek gitu kan. Silakan hubungi saya gitu kan biar sembuh dari penyakit atau terjaga tidak tertular penyakit misalnya. Ya itu adalah klaim produk. Tapi ada klaim satu lagi nih yang kan suka digadang-gadang juga, apa tuh Kak Yuni? Ini adalah menginformasikan klaim pendapatan. Yes, Biasanya overclaimnya di pendapatan. Jadi benar. misalnya kayak papi ya gitu ya, langsung share atau langsung posting nih, misalnya pertama kali nih papi dapat commission dari yang living, langsung buka VO, langsung buka di bagian yang tadi yang commissionnya, langsung dijepret, langsung masukin Masukin terus di bilang, PPS lagi di papi. PNS lagi bilang mau punya duit sebanyak saya. Iya, Gitu. hubungin saya. Lagi jalan-jalan lah retreat ke kayak Kak Yuni kemarin ke Amerika, Wih, terus langsung foto dengan latar belakang apa namanya lavender, ya lavender. kan? Oh, oke. Nonton ibu ya. Terus langsung tadi tempel ke Pet Ads. Siapa yang mau ikut jalan-jalan sama saya, hubungi saya. Saya kasih tahu caranya gitu kan, cara jalan-jalan berwisata dengan gratis dan mudah. Mudah. Nah, ya ini juga kita tidak boleh kan. Tidak boleh mengiming-imingi ya, tapi dengan pendapatan besar Iya, atau suksesannya cepat gitu ya. benar. Ayo gabung dengan tim saya, maka kamu akan menjadi kaya raya seketika. Nah, Totonya udah gabung, nggak kaya nggak juga. kayak kaya, ya gimana ya? Karena memang eh, ada hal yang harus dilakukan untuk mencapai posisi-posisi Yes, tertentu di dalam ranking yang living gitu ya. Dan pasti harus mengikuti peraturan dan kebijakan prosedur lainnya karena banyak kan, ya yes, kan? banyak. Tapi contohnya nih, misalnya apa sih kebijakan dan prosedur lainnya? Ini dia tidak menjual DIY, tidak menjual cutting Cutting price price atau atau NFR. NFR ya. Ya, Jadi contohnya begini nih. Terus tiba-tiba jualan lah dia apa namanya suplemennya yang adanya cuma di US, di Pet uh, Ads kan. tuh Hanya NFR. saya yang punya, yang Living Indonesia belum punya katanya gitu. Jadi belilah dari saya. Nah itu nggak boleh. Dan NFR nanti ada penjelasan lebih lanjut NFR di bawah. Dan juga pasti tidak boleh menggabungkan dengan promosi produk lain. Maksud ya iya dia jualan sepatu. Iya, Misalnya dia gini sih, mau mencoba ngepas-ngepasinnya karena dia jualan jualan ini, things Nixia, ya. ya kan? Kan biasanya kita mengaitkan Nixia dengan wellness, ya kan, dengan hidup sehat. Dan dia akhirnya eh, eh, minum wellness ini maka dapatkan sepatu ini 20%. Nah, itu menggabungkan.
ya kan nggak boleh. Tidak boleh. Atau makanan juga tuh mau menu apa namanya ikut cateringan menu sehat biar kesehatanmu terjaga. Selain minum Indonesia, kami juga menawarkan makanan Catering. cateringan untuk orang diabetes kan gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, pokoknya tidak boleh buka-buka promosi-promosi tersebut. Terus yang pastinya juga Oke, eh, harga yang digunakan adalah harga resmi yang living, benar sekali. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan patokan harga sendiri. betul. Apalagi misalnya tadi kan relate dengan namanya cutting price. Jadi yang living tidak punya promosi atau tidak punya diskon promosi pada saat teman-teman share atau ads-nya digunakan, tapi kok harganya lagi diskon 50% tapi dari harga Nah, resmi itu yang cutting living. price namanya. Nah, itu Itu kita makanya kan cutting kita punya price. patokan juga kan tiap bulan di harga resmi itu kan. Iya, Nah, benar. itulah yang teman-teman pakai untuk promosi gitu ya. Terus yang pastinya tidak mengindikasikan sebagai agen resmi atau afiliasi dari yang living. Jadi kayak tidak bilang hanya kami satu-satunya agen resmi di kota apa Irian Jaya ini dari yang living. Nah, jadi kayak apa namanya kita itu memang eh, bukan hanya sekedar dari partner, tapi juga sudah menjadi bagian Bagian. dari yang living gitu ya. Nah, kita tidak pengen seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, semuanya akan mengatakan hal yang sama, orang juga jadi bingung. Mm-mm. Semuanya agen resmi, ada berapa ribu ya agen resminya kan gitu ya. Benar. Nah, gitu Oke, ya mungkin teman-teman. tambahan sedikit ya, Pak, tadi yang nomor 7 ya. Tadi selain tadi harga resmi yang living, tentunya kalau ada promosi akan dilihat batas waktu promosinya. Jadi Betul. kalau teman-teman kayak kemarin kita punya promosi dari tanggal 20 sampai tanggal 24, jadi pastikan kalau teman-teman mau sharing tentang promosi diskon tersebut, untuk di pet ad-nya selesaikan saat terakhir si promosi berlangsung. Benar. Jadi kalau sudah promosi selesai dari yang living secara resmi, jadi teman-teman pun menyelesaikan juga promosi Betul. teman-teman yang mau di-share di PPS. Kalau misalnya nih Kak Yuni, ada promosi di yang living resmi nih, dari Hmm. tanggal 25 sampai tanggal 30. Hmm. Selesai nih 30 berakhir gitu kan. Hmm. Ternyata ada yang nemu di tanggal 1. Hmm. Kok masih nongol nih Ya, iklannya. benar. Padahal ditulisnya sampai tanggal 30. Emang bener nih masih lanjut nih promosi yang 50% ini, terus Iya. 50%, gila aja harus 50% kan. Sampai tanggal 1. Nah itu gimana Kak Yuni? Kita akan, kalau misalnya ada pelaporan ke kita, Bapak yang masuk, kita juga akan ngecek, kita akan minta misalnya bukti yang beliau kasih atau teman-teman kasih, itu buktinya pada saat teman-teman membuat laporan dan juga memberikan bukti kepada kita, perlihatkan juga tanggal teman-teman istilahnya Mengambil gambar. mengambil gambarnya atau video dari pelanggaran tersebut yang dianggap pelanggaran. Iya, Jadi kita tahu nih, oh teman-teman memang bukanya atau ngambilnya di tanggal 1 dan memang masih ada dan masih berjalan PTS-nya. Nah, ini kita butuh statement dari teman-teman seperti itu. Maksudnya bukti pengambilan. pengambilannya Karena jelas kalau ya. teman-teman nggak tidak terbukti dalam situ, biasanya kita nggak bisa proses lebih lanjut karena bisa jadi teman-teman ambilnya pada saat tanggal 30-nya karena kan Sesuai lah ya. sesuai dengan tanggal promosinya. Oke, oke. Dan kalau terkena berarti akan terkena pasal mengenai apa itu? Bisa jadi tadi trademarknya yang living, jadinya kemudian juga tadi NFA, bukan NFA, sorry, cutting price bisa juga ya Pak ya. Karena istilahnya kan sudah di luar batas promosi Ya, kita berlangsungnya. jadi menganggap teman-teman mempromosikan suatu harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu kan, sehingga kita anggap itu sebagai cutting price. Cutting price. Oke, nah ini yang update selanjutnya ini kalau saya kumpulin nih ya yang tadi nggak boleh itu tadi produk claim, income claim, DIY ini tidak boleh dijual ya kan, dan kita memang ada eh, kejadian kasus-kasus di mana DIY itu dijual. Ya. Memang selama ini masih dijualnya di sosial media, tapi kalau sudah terbuka sekarang jalur iklan berbayar, mungkin ada juga menjual DIY di sana ya kan. Kalau DIY apapun itu tidak boleh dijual, apalagi sampai masuk paid ads ya, itu benar-benar big Big no no-no. ya. Terus sekali lagi tadi produk lain ya dijual juga bergabung sama dengan jualan yang living, Produk yang living. katakan BTS terus kemudian dijualan kosmetik bersamaan gitu kan, di paid ads kan itu tidak boleh gitu.
Itu pun tidak dipetkas juga tidak boleh, ya kan? Yes, benar. Terus menjual NFR, kemudian dipeteskan itu juga tidak boleh. Kalau NFR itu memang tujuannya tidak untuk dijual, tapi untuk penggunaan sehari-hari dan Pribadi, eh, untuk gaya hidup gaya saja. hidup saja, ya tidak untuk dipromosikan untuk dijual. Dan tadi nih yang Kak Yuni bilang, apalagi sih ya yang tidak boleh. Nah, ini dia contohnya dari cutting price. Ini sebenarnya Cutting cutting price ya. price. Cutting price itu macam-macam bentuknya. Ini mungkin teman-teman bingung. Misalnya kayak mencoret langsung harga normal menjadi harga yang kita bikin sendiri, ya kan? Itu namanya cutting price. Ya, padahal lagi tidak ada promo mengenai hal itu. Benar. Atau kemudian memberikan cashback, misalnya kayak PEP. Cashback 300.000. Nah, ini juga kita sebut dengan cutting price. Karena memang tidak boleh cashback untuk cutting price. Boleh pinjam. Ternyata baterai saya mau habis. Sebentar ya, teman-teman. Itu apa lagi tuh Kak Yuni? Oke, yang ketiga lagi, oh ini bundle biasanya yang sering terjadi ya Pak Pia. Misalnya bundle si hijau. Nah, teman-teman combine ada 5, tapi sebenarnya harganya kalau di combine atau diakumulasi cuma 1,5 loh, bisa jadi 1,8. Benar, Wah, ini tidak boleh kalau tidak memang tidak boleh. ada resmi dari yang living. Tapi kalau bikin bandel begitu, bikin sendiri, itu Hmm, sebenarnya boleh. Tapi boleh, gimana Kak Yuni? sesuai dengan harga resmi yang berlaku pada saat teman-teman tadi Oh, share di ininya media sosial sebagai di feed pun ataupun di paid ads kan. oke. Dan juga pastinya Gogo. buy one get Buy one get one. one. Nah, ini nggak ada nih program dari yang living tiba-tiba bikin buy one get one, kemudian aku Mau add ngabisin aja nih. stoknya gitu ya Pak ya Iya, di rumah ya. di rumah masih ada banyak, nggak pernah dibuka lagi, udahlah aku jual gitu kan. Apalagi yang ini dapetnya dari hadiah dan hadiah. Hmm. Untung dong kan gitu ya. Hmm. Nah, itu dipeterskan itu akan menjadi salah. Gitu sih. Kira-kira teman-teman ada yang sudah ada pertanyaan kah gitu. Karena kan kita dari tadi ngomong doang loh, kita nggak nanya. Ini belum ada sih. Belum ada ya? Ini Oke, belum ada nih jelas tuh. kayak. Jelas mah jawabannya tadi kan ada cerita. Belum. Ya. Jelas mah pertanyaan jawabannya yang tadi. Oke, kalau cukup jelas kita boleh lanjut nih Pak ya Lanjut, biar soalnya ini cepet sudah ya. mau selesai setelah ini. Kemana dia perginya? Kadang-kadang suka begitu. Lanjut. Oke, kita akan membahas mengenai update best practice sharingnya, Papi. Nah, ini Boleh nih, dia. Papi. Jadi kan sekarang teman-teman tahu nih ya bahwa keran itu sudah dibuka gitu ya sama yang living. Oh, saya sudah bisa melakukan yang namanya PPS. Cuman pertama yang harus dipahami, tetap walaupun ini saya sudah kasih tahu, tetap semuanya harus mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang living Indonesia. Ya, kalau ragu-ragu, baca-baca lagi. Kalau enggak, tanya ke kita langsung aja gitu. Aku mau bikin ini, boleh nggak sih kalau aku menampilkan ini? Boleh Kalau nggak sih ragu kalau ya. caraku begini gitu ya? Jadi kalau ragu boleh ditanyakan. Terus jangan kayak kita latah gara-gara sudah nih udah boleh dibuka kerannya, Hmm. ikutan deh gitu ya. Padahal ada hal-hal yang harus dipelajari loh, karena kita nggak sekonyong-konyong tiba-tiba ikutan deh, pokoknya lagi pada rame ini pada bikin iklan, bikin aja, tahu-tahu nanti malah rugi, tahu-tahu nanti malah salah caranya. Nah, lebih baik memang pelajari lebih lanjut bagaimana cara beriklan, terutama melalui sosial media. Dan yang pasti latih kemampuan mendesain, Kak Yuni. Hmm. Kak Yuni udah jago belum desainnya? Mm-mm. Berarti itu Masih belajar belum lagi. ya Ya, teman-teman. teman-teman mungkin boleh mulai dari Canva ya. Sekarang kan banyak Ya, course-course yang di oh banyak media tuh. sosial yang menawarkan misalnya. Seperti Saya Papi pernah gitu. ikut tuh, cuma 50.000. Nggak usah sebut harga, Mas ya. Pokoknya Iya masih loh, affordable lah gitu. masih affordable. Jadi teman-teman coba deh gali kemampuan desainnya. Awal-awal pasti memang kayaknya, oh susah ya, kok susah. Cuman kalau sudah biasa, pasti seneng sih bisa mendesain seperti kayak saya juga. Karena Yang kayak, ketiga, paham apa yang akan dipromosikan ya Papi ya. iya paham loh. Jadi jangan sembarangan apa ya yang ada di Jangan rumah. FOMO lah pokoknya itu. Oh ada oil ini ini belum belum laku nih udah 3 bulan, nah ini aja deh. Jangan, tapi memang harus dianalisa dan dipelajari gitu Iya, loh. benar. Kira-kira ini pas nggak ya? Oh lagi mau musim-musimnya
Chinese New Year nih, gitu Ih, kan? Apa aku jual paket merah aja ya, iya, atau kita punya aku jual sleeve-nya yang baru, Ningxia aja ya dengan sleeve-nya yang baru itu. Jadi kita bisa, khusus ya, khusus maksudnya iya benar, kita mempelajari situasi kondisi di luaran sana di gitu loh, pasarannya di ya. pasaran. Jadi kita harus tahu apa yang mau dipromosikan, jangan sembarangan, ini aja gitu. Iya. Nanti bilangnya, aduh, ternyata nggak bagus nih, gitu kan. Paid ads nggak ada beli, nggak ada nyangkut gitu. Nah, karena mungkin kita salah. Oke. Nah, Tujuannya apa nih, Papi? Karena kan kalau udah paham, jadinya tepat sasaran harusnya, Papi. Jadi betul. targetingnya tepat Tepat sasaran. sasaran dan pastinya kalau kita nah itu tadi kita bilang kita trial error aja nih, sudah tepat belum sih, oh kalau produk ini ternyata kalau saya tawarinnya ke wilayah sebelah sana itu laku banget, atau Hmm. kalau umurannya antara 25 sampai 35, wah kena banget nih pasarnya, atau Atau mau targetnya Gen Z, bisa Gen Z juga. misalnya. Nah, itu berarti nanti akan menyesuaikan lagi flyernya harus seperti apa tampilannya, Benar. ya kan? Jadi strateginya dimainin ternyata, Papi, ya nggak asal Nggak buat, asal, nggak iya, asal iya. sebut gitu ya. Akhirnya merasa bahwa oh sia-sia ya gue kerja, padahal kitanya mungkin yang salah. Jadi jangan hanya latah ikut-ikutan, tapi Ya, pelajari. Ya, benar. banyak kok ilmu-ilmunya yang bisa, apakah dari buku gitu kan, ataukah Ya, ikut kursus-kursus singkat kursus-kursus gitu. singkat. Benar. Jadi targetnya harus tepat sasaran, produknya masuk ke sasaran yang pas, orang-orangnya juga pas karena sesuai gitu dengan si produk ini dan cara kita memasarkan. Yang Iya. pasti copywriting harus belajar, itu penting banget ya. Iya. Apalagi ini besok kan kita mau gongsi, gong. Gong, Kita juga gong, ada gong, promosi ya. gong, ya kan? Bisa dipakai juga nih kalau mau dicoba, kan kita juga ada promosi-promosi ya, Papi. Misalnya Ningxia botol dapat kita kayak apa namanya, packagingnya buat seserahan atau mau ngasih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah boleh jual nih, tinggal tambahin copywriting menarik tadi ya. Apalagi Betul, kan sudah tepat nih momennya gitu ya, kita harus pilih momen-momen yang memang iya memang lagi berlangsung gitu ya. betul. Dan copywriting itu memang susah-susah gampang sih. Makanya Benar. ada kursus, dan seseorang yang di-hire suatu perusahaan untuk sebagai copywriter itu Gak murah lumayan. loh, iya, gak murah loh. Nggak murah kita untuk meng-hire seorang copywriter gitu kan. Karena memang kalau teman-teman baca iklan apapun, dari brand apapun, kan suka ada tagline atau suka ada kata-kata, kalimat tertentu yang nempel. Nah, itu adalah kerjaan copywriter. Ngebait nggak gitu ya, Uh, uh. ngebait nggak jadi ya. Jadi Jadi dia pengiran orang kita ya. melihat tampilan si flyer sudah menarik, begitu baca, apa ya? Gitu loh. Terngiang-ngiang gitu kan langsung. Terngiang-ngiang kayaknya nyantol gitu. Ini apa sih? Nah, Benar. terakhirnya, kok gue mau ya beli. Oh, sudah Jadi deh, aku penasaran nih kalau paling nggak ya gitu ya, ya udah deh, keywordsnya ya. kita ke Karuri aja deh, gitu, atau ke Kakak Nayu aja deh, misalnya. Ya kan, jadi memang eh, hal-hal ini tidak sekonyong-konyong tiba-tiba kita menguasai, dan harus ada hal-hal yang kita pelajari. Begitu. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi sampai sini mungkin teman-teman kalau ada mau ditanyakan silakan. Tapi yang pasti sekarang bahwa kita punya cara baru lagi untuk mempromosikan produk kita, yaitu dengan cara paid ads. Walaupun teman-teman di sini sudah nggak terlalu kaget karena kita punya evolusi yang terus berkelanjutan. Mulai cuman nggak boleh sama sekali, bolehnya hanya kelas, boleh kelas dan ada Produknya tapi trademark, sepertiganya tapi gitu ya. sepertiga sebenarnya. Sekarang Boleh deh kalau ngambil flyernya resminya yang Living, atau kalau ada acara gedenya yang Living, boleh deh itu di PTS kan. ya, Sekarang teman-teman silakan monggo, mau kemudian mempromosikan produk, mempromosikan bisnis, itu boleh gitu ya, asal jangan tadi ya, keluar produk dari ya jangan product claim, produk klaim, income claim, jangan income NFT, claim, kemudian tetap sama juga kita punya tadi cutting price nggak cutting boleh. Terus apa lagi? DIY sama di jual awal. produk yang bukan produk yang living, ya pasti teman-teman di sini juga paham ya bagaimana kemudian membuat, tadi kita juga sudah ulas bagaimana kemudian membuat iklan tersebut menjadi menarik, dan Ya, itu pasti ada ilmu sendiri. Mungkin nanti suatu saat kita bisa share juga sih bagaimana sih caranya, tapi oke. kita belum belajar tuh kayak ini. Udah belajar tapi belum bisa di-share gitu kan kalau Benar. papinya. Gitu teman-teman. Jadi ada pertanyaan nggak kayak ini?
So far sih saya lihat belum ada nih, tapi kita So soft far, dulu so ya. good. Oke, so far nggak ada pertanyaan. Berarti kita harap teman-teman sudah mengerti. Tapi kalau belum ngerti, jangan sungkan untuk menghubungi kita. Bisa email, bisa WhatsApp, dan sebagainya. Dan yang pastinya kita pengen teman-teman di tahun 2025 ini kembali kenceng nih, ya kan? Pengen paling nggak pertama balik lagi ke ranknya dulu yang pernah tertinggi. Kemudian harus targetkan next ranknya apa yang pengen dicapai.